Shalom Jemaat Tuhan, ada kabar baik bagi kita semua. Setelah kurang lebih 8 bulan kita melaksanakan ibadah secara online yang disebabkan oleh peningkatan kasus COVID-19. Puji Tuhan, saat ini kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. Karena itu Gereja Betani Banjarmasin akan mengadakan ibadah onsite secara new normal. Yang pastinya ibadah akan dilakukan dengan protokol-protokol kesehatan yang wajib dipatuhi, agar kesehatan dan kenyamanan kita semua tetap terjaga. Adapun panduan singkat untuk persiapan mengikuti ibadah onsite sebagai berikut. Yang pertama, jemaat Tuhan wajib mendaftar terlebih dahulu untuk menentukan nomor kursi di dalam gereja. Pendaftaran dapat melalui Ibu Leni atau Ibu Yesi, karena kursi akan sangat terbatas dan berjarak sebagai pelaksanaan dari social distancing. Yang kedua, sebelum jemaat Tuhan memasuki gedung gereja, jemaat Tuhan diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia di depan pintu gereja. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan diwajibkan untuk selalu memakai masker dari awal sampai dengan akhir ibadah. Akan lebih baik jika jemaat Tuhan juga menggunakan face shield. Yang keempat, jemaat Tuhan akan dicek suhu tubuhnya. Jika suhu tubuh tidak memenuhi standar protokol kesehatan, maka jemaat Tuhan akan diarahkan untuk kembali pulang dan beristirahat di rumah dan mengikuti ibadah secara online dari rumah. Yang kelima, pembatasan usia perlu juga diperhatikan. Bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua yang memiliki penyakit tidak dapat mengikuti ibadah onsite. Yang keenam, jemaat Tuhan dihimbau untuk tidak berkumpul dalam keramaian atau dalam jumlah orang yang banyak, hindari berjabat tangan atau berpelukan, sedapat mungkin setelah selesai ibadah untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jemaat Tuhan juga dihimbau untuk tetap menjaga jarak aman dengan orang lain, seperti contohnya di dalam lift, di dalam ruang ibadah, di tangga, dan juga di tempat ramai lainnya. Demikian panduan singkat yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Ada sukacita yang melimpah pagi hari ini, amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Kasih kiri kanannya salam, bukan salam, maksud saya senyuman Bapak Ibu Saudara ya. Katakan shalom, selamat pagi, Yesus memberkati. Selamat pagi, mari bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita sebentar, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Amin. Pagi ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, apapun keadaan kami pagi hari ini. Kami terlalu bersuka cita, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau begitu setia Tuhan, kasih setiamu mengalir di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bawa hidup kami persembahkan hati kami sebagai ucapan syukur, sebagai korban syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir, Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Bahkan Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus terpujilah namamu. Haleluya, semua kita katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sore-sore kemuliaan bagi nama Tuhan pagi hari ini. Mari bersukacita Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Yesus, gunung batu kita, keselamatan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan. Yesus, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanmu. Engkaulah dasar bagi imanku. Sekali lagi kita mau katakan Yesus. Yesus, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan
Saudara, hanya Yesus gunung batu keselamatan kita. Amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama deklarasikan janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 pada hitungan ketiga. Bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembah dia pagi ini Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, sungguh kami percaya akan setiap janjimu Tuhan. Sungguh kami terlalu percaya akan setiap kebenaran firman-Mu pagi ini. Kudus. Di dalam setiap lubuk hati kami pagi hari ini Tuhan, kami begitu percaya bahwa Tuhan yang memegang dan menuntun setiap langkah kami hari demi hari. Bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Kalau sampai hari ini kami masih ada Tuhan, kami bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Kami masih sehat Tuhan. Segala yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengalami pribadi-Mu lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Jamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang kami membawa sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru dan kekuatan yang baru Tuhan.
Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami siap untuk kami boleh lebih lagi menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan, lebih dalam pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita bersama pagi hari ini. Kau melukis wajahku di hadapan tatamu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tua kami Tuhan, sampai masa tuaku, Engkau akan selalu menjadi Tuhan dan Allah kami. Tetaplah Tuhanku, oh, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Bersama katakan, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu. Terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk. Sama-sama dengan segenap hati katakan, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur, sungguh tidak terukur kasih setia
kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Di lubuk hatiku. Kasih setiamu Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu terpuji Tuhan. Seberapa kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah bisa kita ukur dengan apapun. Karena kasih-Mu Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tidak terukur kasih setia Tuhan. Dalam naungan sayapmu terus menjamahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama, katakan kedua tanganku memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur. Di dalam naungan sayapmu kasih-Mu terbunyi. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu terus menjamahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan segenap hati katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di dalam naungan sayap-Mu Tuhan, ku mau terus menyembah-Mu. Amin. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Yes. Naungan sayapmu ku mau terus menyembah-Mu. Satu kali lagi dengan iman percaya, dengan rasa cinta kita di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu terus menjamahmu. Kasih-Mu Tuhan. Memuji perbuatan-Mu. Seberapa besar kasih kita terhadap Tuhan. Mari kita ekspresikan dalam penyembahan dan pujian kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Memuji perbuatan-Mu.
kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia pagi hari ini. Mari terus Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Dia. Jangan pedulikan kanan kirimu, tapi fokuslah kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Fokuskan hati kita, memberikan syukur yang terbaik. Fokuskan pikiran kita, untuk kita boleh merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. We want more of You. We want more of You, Lord. We want more of You, Jesus. We cry out for You. We cry out for You, Lord. Come, Holy Spirit, in this place. Come, Holy Spirit, come. Pour out Your love, Jesus. Biarkan musik menyembah Tuhan dari setiap kita yang ada di ruangan ini dan dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Yes. Haleluya.
saja lebih lagi katakan, oh kau ku kagumi. Rasakan setiap kasih Tuhan yang mengalir pagi hari ini. Tuhan rindu memeluk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu menjamah setiap hati, pribadi lepas pribadi pagi ini. Mari lebih lagi dengan suara yang lantang katakan, kau ku kagumi kasih-Mu sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Persilakan kepada hamba-Nya. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Lebih sungguh katakan, kau ku kagumi dalam hati. Dengan segenap hatimu katakan, kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang menjamah lebih lagi Tuhan. Aku rasakan hadirat-Mu.
Dengan segenap jiwa memujimu. Biarlah Tuhan saat firman-Mu ditaburkan Tuhan, Engkau yang mengoreksi setiap kami Tuhan. Biar kami semakin baik, semakin sempurna seperti Engkau yang sempurna Tuhan. Ajar terus kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan hamba-Mu ini Tuhan. Biarkan firman-Mu dapat diberitakan dengan luar biasa melalui hamba-Mu ini, dan nama-Mu saja yang diuntungkan, dimuliakan Tuhan. Berfirmanlah, dan di dalam nama Yesus semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang di rumah shalom. Bapak Ibu, saya dapat firman ini kurang lebih 2 minggu yang lalu saudara. Ini judulnya tentang my reflection ya, atau refleksi diri kita. Saya percaya pada setiap kita hari-hari ini, setiap hari, setiap habis mandi ataupun saudara mau bepergian, pasti saudara akan lihat cermin di situ. Ya. Entah yang rambutnya panjang, entah yang rambutnya pakai yang dinaikkan ke atas, entah yang mungkin rambutnya kayak laki-laki kayak saya ini, atau yang nggak punya rambut pun pasti melihat mukanya ini sudah baik atau tidak. Nah saudara, saat kita melihat cermin bukan sibuk untuk merubah bayangan kita atau refleksi kita di cermin itu, apa yang kurang di situ, mungkin rambutnya ada, dalam orang Jawa bilang jegrak ya saudara, atau naik ya, atau naik saudara, kita tidak mungkin betulkan yang di cermin kok berubah rambutnya kok kayak gini. Atau mungkin yang perempuan, mungkin yang wanita pakai lipstik ada mencong, nggak mungkin saudara betulkan di refleksi saudara di situ untuk membetulkan ini mencong, nggak baik. Pasti saudara akan melihat diri saudara sendiri dan saudara akan membetulkan saudara kekurangan saudara. Ya. Saat kita melihat cermin bukan sibuk untuk merubah bayangan atau refleksi diri kita di dalam cermin, melainkan ketika kita merubah diri kita secara nyata. Nah saudara, apa refleksi dirimu di dalam kekristenan ini seperti apa? Jangan sampai firman Tuhan mengatakan bahwa engkau mendengar, dan tapi engkau tidak menanggap, saudara. Tiap minggu kita di sini, mungkin setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin setiap hari kita mendengarkan lagu-lagu Tuhan. Tapi begitu ada masalah, kita kembali ke masa yang lalu. Kita marah, kita mungkin nggak terima. Mungkin ada hal-hal yang kita sedikit mendengar tetapi banyak berbicara, ya. Begitu kita kena senggol kita bacok. Hal yang sama, lu jual gua beli. Apakah itu masih terjadi dalam hidup saudara dan saya? Apa refleksi saudara? Sering kita diajar, ayo sama orang tua hormat. Ayo yang orang tua, ajari anak-anakmu dengan kasih. Suami istri, ayo bagaimana engkau mengasihi suamimu, bagaimana engkau mengasihi istrimu. Bila ada sesuatu masalah, ayo sama-sama kita memperbaiki. Firman Tuhan mengatakan suami menghormati istri, istri tunduk pada suami, dua-duanya equal. Apakah itu dilakukan? Bagaimana kita mencari solusi pada setiap problem yang kita hadapi?
Bukan saling menyalahkan atau diam saja, tetapi bagaimana kita mencari solusi, bukan untuk mau menang sendiri, tetapi bagaimana untuk mencari satu konklusi yang baik. Bagaimana satu dengan yang lain saling menguatkan. Saudara, apakah yang terjadi dengan hidup saudara? Ya. Ada yang mendengar berita, Steve, kamu diomongin orang, kurang ajar, aku diomongin orang. Nggak tahu, padahal diomongin hal yang baik. Meskipun kita diomongin hal yang buruk pun, kita sering marah duluan. Ya, kenapa ini, kenapa kok kayak gini, kenapa gini? Karena suatu hari saudara, ini Desember, ini kejadian nyata saudara. Desember kalau nggak salah 2015-2016. Ada orang telepon saya, nelpon Wira nggak dapat, nelpon Sam, ya. Waktu dia telepon Sam dia bilang, mana itu Steve? Mulutnya mau tak sobek-sobek. Ya. Singkat cerita akhirnya dia ketemu, saya teleponan dengan dia dengan marah dia bilang, Steve kamu itu ya mulutmu tak sobek-sobek, tunggu kamu di gereja ya. Kamu gini. Tak bilang, Pak, saya nggak takut sama kamu, tapi apa salah saya? Katakan apa salah saya sehingga saya bisa introspeksi diri saya. Kamu bilang kayak gini, kamu mulutmu kamu ini pendeta kayak gini. Iya, tapi salah saya apa? Kamu ngomong kayak gini. Enggak, saya enggak pernah ngomong kayak gitu. Pak, sekali lagi saya enggak takut. Cuma salah saya apa? Singkat cerita akhirnya saya menjelaskan, saya enggak pernah ngomong seperti itu. Apalagi yang seperti itu, saya sendiri enggak tahu tentang masalah itu. Terus Bapak sendiri enggak ada di sini, sudah lama. Ngapain saya ngomongin Bapak, untung buat saya apa? Singkat cerita akhirnya orang ini cooling down, sudah tidak terjadi masalah apa-apa. Saudara, beberapa saat lalu pun saya pun juga mengalami hal yang nggak enak. Saya mau membelain Ibu Dewi menghadapi orang-orang sekitar sini, ada yang membuat kesalahan. Dan waktu dia ditegur sama Ibu Dewi, dia kurang ajar sama Bu Dewi, saya langsung naik sepaneng. Ya, saya nggak terima ibu saya digituin, saya sungguh marah di hadapan mungkin kuli-kuli tukang-tukang, saya marah banget. Mesti saya benar tapi saya kerasa tetap salah saudara. Dan saya ngomong, Mami minta maaf Steve marah. Saya ngomong sama Bu Wira, Wir, aku minta maaf, aku marah. Aku sebetulnya nggak layak nggak boleh marah. Memang ada orang bilang, lah kan benar memang mamamu dikurang ajari, iya tapi mestinya saya nggak marah. Saudara, apa refleksi dirimu? Apakah engkau banyak mendengar, sedikit berbicara, atau engkau banyak bicara daripada engkau mendengar? Ya. Banyak orang merekayasa, banyak orang melakukan banyak hal untuk supaya kita ini, dia dikira aku pro kamu, aku pro ini, tetapi sebetulnya itu sedang menjatuhkan saudara dan saya. Banyak cerita kita juga banyak cerita ini maksudnya akhirnya membuat kita ini semakin marah, bukan semakin mendinginkan kita, semakin marah, hal yang sepele menjadi hal yang luar biasa. Saudara, tipe seperti apakah saudara, pemarahkah? Atau engkau pemaafkah? Atau engkau kelihatan muka di situ adalah muka kita kelihatannya anggun, tetapi begitu refleksi kita di depan cermin itu ternyata kita kayak singa yang luka yang mengaum-ngaum. Atau kita sebagai ayah atau sebagai istri atau sebagai anak, kelihatan kita mungkin di sini mimpin pujian, mungkin di sini kita main pelayanan dan lain sebagainya, ternyata di rumah kita nggak peduli dengan orang-orang tua kita yang atau senior kita di atas, atau sebagai suami kita nggak peduli dengan anak-anak kita. Cuek aja, sudah biarin itu urusan istri saya, atau biarin itu urusan suami saya. Saudara, saya kepingin di tempat ini ada suatu perubahan. Ya, Tuhan tidak nuntut kita berubah banyak, tetapi usahakanlah kita sedikit demi sedikit maju, semakin diperbaiki, semakin dipulihkan, sehingga nama Bethany Family, Successful Bethany Family ini, family yang atau keluarga, dari keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang Bethany, keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang berjalan, dan kita menjadi semakin keluarga yang semakin baik. Saudara, cek apa refleksi diri saudara dan saya.
Ya, ada cuma 3 hal, saya tidak panjang-panjang saudara, 3 hal. Yang pertama adalah perhatikan keadaan dirimu saudara. Introspeksilah saudara. Ya, hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, tidak ada buah, tidak ada perubahan, percuma saudara. Ya, lebih baik kita mendengar yang sedikit tapi kita melakukan, daripada kita mendengar banyak tapi kita tidak lakukan saudara. Saya kepingin orang-orang di sini ujungnya pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan diberkati Tuhan. Saudara yang di rumah pun engkau akan diberkati Tuhan saat kita melakukan atau menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kami adalah saudara dan saya semua di sini diberkati. Ya, tetapi lakukan bagian kita dulu. Tadi saya merenung, seringkali kita minta tolong sama Tuhan, seringkali juga kami melayani, ada orang bilang gini, Pak Steve, aku mengalami masalah. Kenapa kerjaanku seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Kenapa Tuhan itu ada apa enggak? Dalam hati saya cuma gini, waktu kamu buka kerjaan, itu kamu tanya Tuhan apa enggak? Setelah kamu enggak tanya Tuhan, waktu kamu mengalami hal-hal yang enggak enak, kamu bilang, Tuhan kamu di mana? Nah, waktu Tuhan juga berusaha untuk membantu saudara, ternyata pada waktu Tuhan juga sudah membantu. Ya istilahnya gini, kalau mobil itu mogok, kita minta tolong Tuhan, kirimkan orang untuk supaya mendorong mobilku. Sudah dikirim orang untuk digerakkan hati untuk mendorong mobil saudara. Setelah mobil saudara ini lepas dari masalah itu, terus saudara minta lagi gini, Tuhan, kenapa kok nggak sekalian dibeliin bensinnya ya saudara? Setelah ada orang lagi digerakkan, oke, tak beliin bensin. Sekalian dong akinya kan tadi nggak bisa starter. Saudara, Tuhan itu bukan supermarket. Ya. Itu masalah saudara yang saudara dan saya harus hadapi. Saudara ngerti maksud saya? Kita tidak bisa minta Tuhan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, aku tidak mau kerja, tapi aku mau makan. Siapkan dong makanan. Tuhan, aku ada masalah, aku harus bayar ini. Bayarkan dong Tuhan. Tuhan itu yang akhirnya sumpah tuh saudara. Artinya saudara tetap harus berusaha menjadi lebih baik, itu tugas saudara dan saya. Saudara buka sesuatu, ya itu tugas saudara dan saya. Tetapi saat kita mengalami masalah, kita tahu Tuhan selalu menolong kita. Bukan kita, Tuhan aku punya masalah ini, selesaikan. Bukan itu saudara. Tetapi biarlah Tuhan, aku percaya masalahku ini membuat aku semakin dewasa. Ya. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 dikatakan, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia lupa bagaimana rupanya. Saudara, apakah saudara ingat muka saudara sendiri? Saudara ingat pakai kayak apa? Enggak. Saudara, begitu saudara melihat ada sesuatu yang aku mau pergi menghadap orang yang penting atau mau ke gereja, aku hadap cermin. Setelah itu saudara lupa. Ya. Bawalah firman Tuhan setiap saat. Jangan cuma mendengar, tapi lakukan itu saudara. Sehingga perubahan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Perubahan nyata saudara. Tuhan tidak nuntut harus jadi simsalabim A jadi B. Tidak. Tetapi bagaimana kita berjalan selangkah demi selangkah kita diperbarui. Dan yang di awal tadi saya cerita, pada waktu saya ngaku, saya minta maaf sama Bu Wira karena saya marah. Dan saya nggak enak, bahkan kalau ada orangnya di depan. Ya kemarin saya ketemu sama dia, saya ngeluarin mobil, saya keluar mau ngeluarin mobil itu saya lihat dia, dan mungkin dia juga lihat saya. Saya dalam hati sudah bilang gini, aku mau minta maaf sama dia. Ya, bukan karena apa yang dia lakukan benar, tidak. Tetapi apa yang saya lakukan harusnya tidak seperti itu. Saya nggak perlu marah. Saya mau minta maaf atas saya marah, bukan kesalahan dia atau dia benar, tidak. Tapi saya lakukan perbagian saya adalah saya marah.
Waktu saya keluar, saya sudah keluarkan mobil, saya mau turun melihat orang itu, dia sembunyi, saudara. Atau sedemikian itu cepatnya dia hilang, saudara. Saya juga nggak tahu dia hilang di mana. Begitu saya keluar mobil, saya begitu nyari dia enggak ada, ya saya keluar jalan, ternyata dia ada di balik pos hansip itu, saudara. Di depan sini. Saya enggak ngomong dia sembunyi atau enggak, saya enggak tahu, tetapi waktu saya mau lakukan bagian saya, dia hilang. Nah, saudara, waktu itu Ibu Wira bilang gini, I proud of you, ya kan? Saya bangga dengan kamu kok, karena kamu ternyata sudah banyak berubah. Kalau dulu senggol bacok ya, dulu saya di sini waktu gereja ini mau ditutup, saya yang ada di depan gerbang itu saya bawa pentungan atau apa, biar tak bilang kalau sampai ada apa-apa saya tutup anak-anak biar tetap ibadah. Waktu itu ada ibadah youth, saya ada di bawah, saya jaga di bawah, biarin kalau sampai ada apa-apa saya hadapin mereka sendiri. Sampai akhirnya saya bilang saya lebih baik berpikir daripada melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip konyol, seolah heroik tetapi bodoh, saudara. Puji Tuhan saya tidak bodoh lagi, agak lumayan pinter. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia lupa bagaimana rupanya. Baru saja dia mendengar firman Tuhan, pulang dari gereja atau pulang dari saudara mendengar firman di mobil atau mungkin di rumah, begitu keluar dari rumah lupa. Harus saling mengampuni, saling menghormati, suami istri harus saling menghormati, saling ada kasih. Seorang anak, bila anak itu lewat di depan orang tua harus menegur, halo om, halo tante, atau halo papi, halo mami, halo ama, halo akong. Dia lupa ajaran itu, saudara. Percuma kita mendengar firman tapi kita tidak melakukan. Hal yang pertama, perhatikan keadaanmu sekarang. Ingat, firman Tuhan itu satu-satunya yang dapat mengoreksi saudara dan saya dengan jujur, memberikan pantulan, refleksi bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Ya. Firman Tuhan itu tidak mengambil keuntungan dari saudara dan saya. Ada enggak yang terutama perempuan? Ya apa mukaku, ya apa aku, ya apa mukaku, aku baru semir rambut. Bagus sekali, aduh kamu tambah cantik, luar biasa. Padahal dalam hati setelah itu saya ngomong, aduh kok rambutnya kayak burung robin. Sini hijau, merah, kuning, rambut setopan aja kalah. Saudara, seringkali berapa banyak kita digombalisasi, saudara. Betul loh, saudara. Gimana? Aduh saya ini kuku saya ini pergi ke manikur, pedikur sama kukur-kukur. Bagus nggak? Aduh gambarnya ini gambar ini mungkin bunga, ya kan? Gambarnya bunga, bagus kan? Gambarnya Doraemon, bagus kan? Bagus banget. Susah loh bikin kayak gitu. Terus setelah orangnya pergi, astaga, sudah umur berapa Taci ini, masalah gambarnya Doraemon, masalah. Aduh, saudara, berapa banyak kita di PHP, ya kan? Jelek dibilang baik dan lain sebagainya. Maka saudara, dikatakan firman Tuhan itu refleksi yang jujur. Dia menegur kita pun, bagaimana engkau lihat? Betul enggak, saudara? Sudah benar apa tidak, saudara? Sudah lakukan banyak hal apa tidak? Hari-hari ini, saudara, enggak usah nunggu orang negur kita atau apa. Tapi kita introspeksi, itu lebih afdol. Ada orang bilang, coba tegur aku. Kalau aku salah, tegur aku. Pak Steve, nggih, tegur aku Bu ya. Nggih, tegur. Gini Pak Steve itu ya kayak gini. Mosok toh Bu, aku gak kroso loh Bu. Sungguhan Pak Steve.
Pak Steve kan mau ditegur, mau ditegur. Iya Pak Steve itu kayak gini-gini. Enggak lah Bu, aku enggak kayak gitu. Enggak, mana mungkin aku kayak gitu. Loh itu yang saya lihat loh Pak Steve. Bener loh Pak Steve itu gini. Pak Steve tadi kan minta dikasih input toh, ditegur. Iya, iya Pak Steve itu kayak gini-gini. Enggak lah, wah dia bohong. Enggak, ibu itu mengada-ada. Mas saya enggak suka ngomong sama ibu. Ibunya yang krik 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 krik. Kenapa? Minta ditegur tidak mau dengar. Nah, hal yang Tuhan itu tidak menyakiti saudara, tetapi kita bisa introspeksi mana yang buruk. Kita pemarahkah, kita tidak pemaafkah, atau kita ini menang sendirikah, atau kita ini kerasa cukup baik, ya kan? Mungkin suami kita ini buruk, atau suami kita ini kerasa dirinya sebagai suami itu terlalu baik dan lain sebagainya, saudara. Pantulan refleksi itu keadaan kita sebenarnya itu firman Tuhan. Ya, yang kedua, buka hati dan rela dibentuk makin serupa gambaran Tuhan. Ya, buka hatimu untuk dibentuk Tuhan. Banyak kejadian, ada yang orang yang datang sama kami dia bilang gini, Bu, Pak, aku ngalami masalah gini. Ya kami doakan sama-sama. Setelah didoakan masalah itu ternyata Bu, Pak ada masalah yang lain seperti ini. Terus ini masalah kita doakan sama-sama. Ya sudah selesai. Terus ada lagi Bu, Pak ada lagi Pak. Bu masih ada lagi. Bu masih ada lagi dan lain sebagainya saudara. Ternyata saudara bukan berarti ujian ini selesai saudara. Ujian tingkat SD kita naik SD kelas 1, naik SD kelas 2, naik SD kelas 3 dan sampai seterusnya. Nanti ada bukan cuma ujian itu aja, nanti ada ujian akhir, ya kan? Eptanas kalau dulu SMP, SMA, bahkan nanti kuliah ada S1 skripsi, S2 nanti kita harus mempertahankan skripsi kita ini seperti apa, ya. Saudara, banyak sekali ujian supaya saudara naik tingkat menjadi lebih baik, semakin baik. Setelah saudara menjadi lebih baik, semakin baik, akhirnya saudara akan dipercaya menjadi orang yang lebih lagi. Ada amin? Ya. Tidak mungkin kalau orang ini lebih semakin hebat, nggak mungkin kita dikasih kalau kayak saya, ujian Pak Steve, puji Tuhan ujian apa? Ujian SD. Enggak mungkin saudara. Pasti disesuaikan ujian itu dengan kapasitas saudara dan saya. Tanggung jawab sesuai dengan kapasitas saudara. Tetapi berkat juga sesuai dengan kapasitas saudara. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk pertama mengajar. Terus yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara cek diri saudara dan saya, apakah ada perbuatan baik yang ada di dalam hidup saudara? Sekali lagi tidak bisa kita masukkan yang jahat dengan yang baik atau masukkan air dengan minyak. Tuhan katakan apa? Kalau suam-suam kuku akan dimuntahkan. Maka kalau saudara hari ini baik, tetaplah jadi baik. Kalau hari ini engkau kenal Tuhan, tetaplah kenal Tuhan dan lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. 100%. Jangan diirit. Hari ini kita baik karena moodku baik, aku hari ini baik. Besok karena ada masalah, moodku enggak baik, aku jadi orang yang jahat. Saudara enggak. Firman Tuhan dikatakan bahwa ia akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik. Dan setiap kita diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Artinya saudara, setiap waktu, setiap hal, saudara dan saya harus introspeksi. Harus benar-benar melihat kita pada waktu saudara marah, pada waktu saudara lost control, pada waktu saudara menjadi seorang anak, sudah respect tidak, pada waktu saudara menjadi seorang ibu,
Sudah melakukan bagian saudara belum? Menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang karyawan. Saudara introspeksi semua itu. Ya, sekali lagi, jangan engkau mendengar, ya, tapi engkau cepat marah, tapi engkau tidak mengerti apa yang sedang dihadapi. Bukan kita juga membela membabi buta. Ya. Saya sangat mengasihi ibu saya. Saya sangat mengasihi orang tua saya. Tapi begitu ada masalah dengan orang tua saya akan tanya, telinga ini dua. Tidak langsung aja kita hajar. Tidak. Kalau kita yang orang tua kita yang benar, ya udah. Itu urusan orang tua kita. Kalau orang tua kita yang salah, itu tanggung jawab kita untuk bilang, hati-hati, jangan seperti ini. Saudara, jadilah kita menjadi orang dewasa. Tua itu otomatis, tetapi dewasa itu pilihan, saudara. Ya, jangan sampai kita salah berekspresi, salah mengambil suatu keputusan yang sebetulnya kita nggak tahu kebenarannya. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik supaya saudara diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukan semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara akan jadi orang-orang yang diberkati. Tetapi dikatakan harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya perbuatan kita, engkau dihina pun tetap bukan masalah benar atau salahnya lagi, saudara. Tetapi kalau engkau lakukan kesalahan, meskipun itu benar, kayak saya ngomong sama yang tadi, saya benar sebetulnya. Kalau mama saya digituin, dimarahin orang kayak gitu, meskipun dia benar, masa dia ada orang nurunin barang di situ, tiang anim itu saudara, tiang Telkom itu diturunin ada kurang lebih 30 sampai 40 biji, akhirnya di situ akhirnya turun bisaan. Nah, setelah itu di depannya akhirnya dikasih mobil. Biasanya seperti itu, sehingga waktu saya mau mengeluarkan mobil itu susah banget, saudara. Terus dikasih kabel-kabel di situ. Waktu itu Ibu Dewi bilang, "Pak, jangan ditaruh situ. Nanti tanahnya turun." Dan kami kerepotan kalau kayak gitu, Bapak enggak izin. Ya nanti Ibu kami koordinasikan dulu, itu baru diturunin, anunya masih ada, truknya masih ada. Enggak, Pak, saya minta Pak angkat. Enggak bisa Bu, enggak bisa, saya minta Ibu untuk mengerti lah. Loh, Bapak enggak minta izin terus Bapak minta saya yang mengerti. Enggak bisa, Bapak yang sekarang tolong diangkat lagi. Loh kalau Ibu mau, Ibu aja angkat sendiri. Saudara, itu kurang ajar, sudah salah ngotot lagi, saudara. Lihat mama saya digituin enggak terima saya. Tapi saya tetap salah karena saya marah. Saudara, biarlah apa yang saudara lakukan benar tetap benar, salah tetap salah. Ya, saya enggak membela siapa-siapa. Biasanya saya dengan Bu Wira menaruh di porsi di mana kami ada di tengah, tidak membela kiri dan kanan. Lihat masalahnya apa. Kalau yang salah siapa, kami pun akan pelan-pelan kami akan bicara. Kalau diperlukan. Kalau enggak diperlukan kami enggak akan bicara. Saudara, jadilah orang yang seperti itu. Tidak membabi buta. Dipilih, ditentukan serupa dengan gambaran anaknya supaya kita serupa dengan gambaran Yesus. Ya. Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Engkau dihina, wajib untuk mengampuni, ya kan? Engkau dihina, di apa-apain lah, ya, dipulukoto lah, diapain? Saudara harus wajib untuk tetap mengampuni, mengasihi. Nah, saudara, ini wajib saudara dan saya lakukan. Yang terakhir, bagaimana saudara melihat yang ketiga adalah menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya,
Galatia 5 ayat 22, 23 dikatakan tetapi buah roh ialah kasih. Adakah kasih di hadapan saudara? Adakah sukacita? Atau saudara cemburut saja muka saudara? Atau saudara bukan cuma muka saudara, begitu ada orang melihat saudara ikut cemburut. Karena apa? Muka saudara sudah gak enak duluan. Ya. Adakah damai sejahtera? Adakah kesabaran? Adakah kemurahan? Adakah kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Adakah buah-buah ini di dalam kehidupan saudara? Saudara, sekali lagi, bukan saya bermaksud untuk menegur. Tidak, ini firman Tuhan, saya cuma kepingin semua diberkati. Semua mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip selalu baik. Di dalam ujian pun kita tetap menjadi orang-orang yang tanggap. Dan kita menjadi orang-orang yang dapat tahan uji. Bahkan kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang karena kita memenangkan banyak pertandingan kita, saudara. Hari ini kita belajar apa refleksi saudara. Apakah kita nggak bisa merubah bayangan kita, tetapi kita punya bayangan, yaitu kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Adakah wajah Tuhan di dalam hidup saudara? Adakah kelakuan Tuhan di dalam hidup saudara? Adakah buah-buah yang dapat dinikmati orang lain di dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara cek, jangan sampai saudara pulang sama saat saudara datang ke tempat ini. Tetapi biarlah kita selalu didewasakan di dalam Tuhan. Ingat, dewasa itu pilihan, tua itu otomatis. Amin. Refleksi saudara. Lihat, bercerminlah pada hidup saudara. Pemarahkah? Ya kan, selalu ragu-ragukah? Enggak percaya dirikah? Seenak sendirikah? Mau menang sendirikah? Ya toh. Atau saudara menjadi orang yang sudah oke, buah-buah roh itu ada di dalam hidup saudara. Saya berdoa kita semakin disempurnakan dan kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak peduli berapa usia kita. Bisa anak kecil menegur saudara. Bisa yang tua menegur saudara. Bisa melalui banyak hal Tuhan kerjakan. Melalui binatangkah, melalui banyak kejadian Tuhan bisa tegur. Amin. Amin. Mau saudara untuk memperbaiki diri, refleksi diri saudara? Saya undang pemain musik. Saudara, saya rindu benar-benar bahwa terutama di tempat ini, yang di rumah pun, yang mengikuti ibadah ini, yuk sama-sama kita menjadi orang yang bisa merefleksikan ada kingdom of God, ada kerajaan Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang terpancar dari setiap hidup saudara dan saya. Jadilah orang-orang yang selalu berubah, semakin diubahkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Mau saudara? Kalau saudara mau, lambaikan tangan saudara. Introspeksi ya. Pulang dari ini jangan sampai seperti firman. Setelah mengamati mukanya, dia pulang dari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan dia lupa mukanya seperti apa. Ingat sekali lagi, kita diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Ya, jangan seperti singa yang luka, tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi penyabar dan juru damai. Amin. Amin. Ini lagu yang paling tak suka saudara, dan selalu kebanyakan saya nyanyikan dimanapun saya berada. Dia bilang gini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap rendah hati katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, waktu ini, saat ini itu, engkau yang ada di sini, engkau yang ada di rumah, saya mohon saat ini engkau refleksikan dirimu. Introspeksilah diri saudara dan saya sendiri hari ini. Apakah engkau sudah benar? Apakah engkau menjadi orang yang sabar? Atau engkau saat ini menjadi orang yang benar-benar tidak mau tahu, menang sendiri, mau benar sendiri? Di dalam keluarga kita sebagai suami, apakah kita mengayomi anak istri kita, menjadi teladan bagi mereka? Ingat, anak itu titipan Tuhan yang harus kita didik. Apakah kita sebagai suami mengasihi istri? Di hadapan Tuhan kita berjanji, kita mengasihi, mencintai istri kita sampai maut memisahkan kita, baik untung atau malang, baik suka atau juga duka, baik keadaan baik atau buruk. Engkau sebagai istri, apakah engkau sudah tunduk kepada suamimu, mengasihi seperti Kristus mengasihi, mengampuni seperti Kristus mengampuni? Sudahkah engkau mendidik anak-anakmu? Sudahkah engkau bertanggung jawab? Sudahkah engkau mencari solusi atas setiap masalahmu? Sebagai anak, apakah kita hormat dengan orang tua kita, hormat dengan orang-orang yang lebih senior di atas kita? Ingat tabur tuai. Kalau engkau mau dihormati, hormati lebih dulu. Jadikan dirimu anak yang berbakti, bukan hanya menuntut, bukan hanya mau memiliki. Tapi bagaimana engkau berlaku sebagai anak yang selalu menolong orang tua? Sebagai pegawai, apakah kita adil? Apakah kita hanya mau memeras tenaga? Orang-orang di bawah kita.
Atau kita cuma mau terima gaji tapi tidak melakukan apa-apa. Sebagai orang atau bos atau lebih senior, apakah kita mengayomi orang-orang di bawah kita? Kita digaji lebih, ditaruh posisi yang baik, lebih baik, supaya kita dapat menjadi perpanjangan tangan, supaya orang-orang di bawah kita merasa tenang. Dan sebagai apapun dirimu, sudahkah engkau baik? Apakah ada buah-buah roh di dalam hidup saudara dan saya? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, adakah buah roh yang sudah engkau hasilkan? Karena dari buahmu engkau dinilai. Orang-orang yang benar-benar di hadapan Tuhan, pasti banyak perubahan, bahkan multiplikasi. Saat engkau berubah, Tuhan akan percayakan lipat kali lebih. Sama-sama yuk, introspeksi yuk. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Apakah aku sudah melakukan firman-Mu? Tujuanku menyukakan hati-Mu. Mulai engkau punya tekad, saya harus berubah lebih baik, semakin baik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup di dalam-Mu, memancarkan yang terbuka, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan. Semakin hari semakin baik di hadapan-Mu. Ya lama sikira lama ya Raya.
Bilang kau kerasa hari ini salah. Kau banyak melakukan salah. Bukan perkara engkau masalah itu benar atau salah sekali lagi. Tetapi saat engkau responmu salah. Beranikah engkau minta maaf? Lakukan itu saudara. Supaya kita menang satu step lagi. Tidak peduli benar atau salah sekali lagi. Tapi respon kita salah, minta maaf. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, dan lakukan bagianmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara pagi ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Sebelum berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melewati kode QRIS yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Ataupun bisa nanti maju ke depan untuk memberikannya secara langsung. Yang ada di rumah juga bisa seperti itu. Boleh memberikan persembahan lewat kode QRIS yang ada di layar handphone, layar televisi yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Mari sebelumnya kita boleh berdoa bersama-sama. Pagi ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan setiap kami boleh progres di dalam Tuhan. Engkau tegur kami, Engkau ajari kami. Untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu pagi ini Tuhan. Semakin hari boleh Tuhan semakin pakai. Kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Ajari kami memberi persembahan dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus semua kita katakan. Amin, puji nama Tuhan. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara.
Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Widya yang akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani selama 1 minggu ke depan. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan tetap semangat bagi korban yang terkena musibah banjir. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan juga mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman bersama-sama melalui B-News. Chosen Generation Academy adalah sekolah internasional dengan sistem semi-homeschooling dengan menggunakan teknologi terkini yaitu EduSeats yang pelajarannya dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Menyenangkan bukan? Apa yang membedakan sekolah di Chosen Generation Academy dengan sekolah pada umumnya? Yang pertama, berbasis karakter. Yang kedua, menggunakan metode belajar terkini dengan sistem komputerisasi dan dengan teknologi yang terkini. Yang ketiga, bilingual, menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, sudah terakreditasi A. Dan yang terakhir adalah personal learning space. Mari Bapak dan Ibu daftarkan putra dan putri Anda sekarang juga di Chosen Generation Academy dan dapatkan promo yang menarik sepanjang bulan Januari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftarkan putra dan putrinya di Chosen Generation Academy. Dan untuk informasi serta promosi lebih lanjut, dapat Anda ikuti di Instagram Chosen Generation Academy. Chosen Generation Academy, changing heart, changing mind. Saudara, banjir di Kalimantan Selatan menyebabkan banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Banjir Sedikitnya yang 4 terjadi di kabupaten Kalimantan mengalami adalah yang pertama dalam 50 tahun terakhir. Meski banjir terjadi akibat curah hujan yang sangat deras. Ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal di musibah banjir di Kalimantan Selatan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati setiap orang-orang yang menerima, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Berkati donatur, berkati setiap yang menyiapkan, berkati semua yang ambil bagian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan bergerak.
Kami juga mengucapkan welcome bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti secara online melalui akun YouTube Betani Banjarmasin. Kami juga mengucapkan happy birthday bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, ada ibadah doa pengerja pada jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Wirawati Haryanto. Ibadah ini akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom dan juga live Facebook. Pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, ada ibadah raya Minggu pada jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Ibadah ini akan dilakukan secara online dan juga onsite. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengikuti ibadah secara onsite atau mengikuti ibadah secara langsung dari tempat ini, jemaat Tuhan diwajibkan terlebih dahulu mendaftarkan diri ke nomor call center yang tersedia. Dan untuk semua ibadah online Gereja Betani Banjarmasin, jemaat Tuhan bisa mengikutinya menggunakan dua platform media sosial. Yang pertama, YouTube channel Betani Banjarmasin. Yang kedua, akun Facebook Betani Banjarmasin. Dan untuk informasi update seputar kegiatan Gereja Betani Banjarmasin, jemaat Tuhan bisa mengaksesnya melalui media sosial resmi dari Gereja Betani Banjarmasin, seperti akun Instagram Betani Banjarmasin, akun Instagram BNews BJM, akun Facebook Betani Banjarmasin. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte ataupun mengembalikan persembahan persepuluhan, jemaat Tuhan bisa memberikannya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara men-scan barcode QRIS yang sudah tersedia menggunakan aplikasi pembayaran apapun seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun M-Banking BCA. Dan yang kedua, jemaat Tuhan bisa mentransfer ke nomor rekening BCA Gereja Betani Indonesia Banjarmasin. Demikian pengumuman Gereja Betani Banjarmasin. Saya Widya bersama kru BNews yang bertugas pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kami dari pihak gereja ingin mengucapkan tetap semangat untuk jemaat Tuhan yang kapan hari kita mengalami banjir dan terdampak banjir. Semoga tetap semangat. Kita percaya Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin ada yang masih tergenang pada hari ini, jangan menyerah Bapak Saudara. Kita masih ada harapan, masih ada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Sama-sama dengan segenap hati. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Sebab kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami. Kita angkat kedua tangan kita tinggi bersama, katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Saya persilakan kepada
puji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur Kasih setiamu dalam naungan sayapmu. menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Bapa di dalam surga, terima kasih kasih-Mu terukir di dalam hidup setiap kami. Amin. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang kami satu dengan yang lain mau mendengar dan menanggap. Kami percaya Tuhan ketika firman-Mu ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Buat kami setiap orang di tempat ini mengambil respon yang benar di hadapan Tuhan. Kami tahu kami sangat terbatas. Kami tahu hari-hari ini Tuhan biarkan kami boleh memperhatikan keadaan kami. Bukan perkara benar atau salah, tapi perkara kami mau dibentuk oleh kebenaran firman. Amin. Dan kami percaya setiap apa yang Tuhan ajarkan, setiap apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kami para jemaat pengerja dan setiap anak-anak Tuhan yang boleh beribadah. Bukan untuk mencelakakan kami, tapi supaya setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami angkat tinggi kedua tangan kami, tengadahkan wajah kami kepada Tuhan. Amin. Sekarang pulanglah, Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Kasih-Nya sempurna dalam hidup saudara dan saya. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Terus naik bukan turun, kepala bukan jadi ekor. Dan biarlah mulai hari ini sampai Maranatha, perlindungan dan penyertaan daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus ada di dalam rumahmu, ada di dalam keluargamu, ada di dalam pekerjaanmu, ada di dalam setiap aspek hidupmu. Jadilah berkat untuk memberkati banyak orang, dan Tuhan yang memberkati saudara dan saya dengan kemuliaan dan kekayaannya. Di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Semangat! Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Musik memuji Tuhan pagi ini.
you.